penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan di muka bumi ini. Itu perintah undang-undang dasar, bukan perintah Egy Sujana atau Ahmad Koesinuddin atau TPU, nggak ada urusannya. Jadi kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa, kita nggak perlu kalian sukai atau kalian nggak puas, karena kita bukan alat pemuas kalian ya. Buzzer-buzzer itu atau para pendukung Jokowi, saya tidak mengklaim bela kalian atau apa, tetapi common sense ya. Common sense itu pengetahuan umum yang kalian harus juga mengerti bahwa apa yang saya lakukan ini nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada untuk hal-hal yang sifatnya kelompok. Ini masa untuk rakyat, di mana di negeri ini rakyat ini yang berdaulat. Ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, rakyat yang berdaulat diwakili oleh kita-kita ini yang dalam konteks TPUA, harusnya sih tadi seperti Adinda Ahmad Koesinuddin udah sangat jelas. Harusnya DPR berfungsi, karena tapi DPR-nya disfungsional ya kita bergerak, bahkan juga menggugat DPR. Poin pentingnya gini, satu aja deh, nggak usah terlalu yang hal-hal besar ya. Yang utama itu, yang pertama itu atau satu-satunya harus dipahami secara mendasar adalah hak sebagai rakyat itu yang dirampas gitu loh. Rakyat itu punya hak, presiden itu punya kewajiban gitu loh. Jadi teori hak dan kewajiban ini yang kita sedang jalankan. Bahwa presiden berkewajiban 4 hal, tadi udah saya sebut. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 2, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 3, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Maksudnya jangan ada yang dibunuh. Seperti pemilu kemarin sampai 800 orang mati. Kemudian di Papua juga banyak yang mati gitu ya, dan di tempat-tempat lain termasuk terakhir yang FPI 6 itu nggak boleh, harus dijaga oleh presiden ya. Belum lagi TKI kita yang di luar negeri kan banyak yang dihukum mati tapi nggak ada daya bela yang maksimal begitu. Nah, yang keempatnya melakukan satu apa yang disebut politik bebas aktif untuk menjaga ketertiban dunia. Jadi tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini, harus dihapuskan di muka bumi ini. Itu perintah undang-undang dasar, bukan perintah Egy Sujana atau Ahmad Koesinuddin atau TPU, nggak ada urusannya. Nah, kita mengerti hukum ini diwujudkan dalam bentuk konstruksi gerakan yang terukur dan konstitusional. Nah, makanya kita datang ke PN. Dan di PN disambut baik, hakimnya welcome, bahkan menyidangkan dan memberikan fasilitas untuk memediasikan. Nah, sedang jalan sekarang proses mediasi. Jadi kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa, kita nggak perlu kalian sukai atau kalian nggak puas, karena kita bukan alat pemuas kalian ya. Itu lakukan juga gugatan, apa kek kalian, atau bantu Seknek sekarang nih sama Jaksa Agung kasih argumentasinya, ini nggak bener nih Egy Sujana dan kawan-kawan kok begitu. Mana tunjukkan nggak benernya, jangan serang pribadi, jangan ngancem-ngancem, itu bukti on gitu loh. Jadi nggak punya kapasitas, itu orang on begitu ya, nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu begitu, maunya ngancem-ngancem aja, nggak mampu berargumentasi gitu. Nah, itu aja, satu aja kan nggak banyak-banyak tuh, ngerti hak dan kewajiban. Ya, kewajiban presiden itu tadi 4 hal itu paling tidak. Dan kami merasakan rakyat tidak dapat hak itu. Ya, apa yang disejahterakan, cari kerja aja susah sekarang ini. Ya. Bahkan keluarga juga, ada beberapa keluarga yang sudah bunuh diri, sekeluarga bunuh diri coba. Itu kan dia nggak mendapatkan haknya, gimana tanggung jawabnya? Lihat tuh di pintu-pintu kereta, di sepanjang jalan kereta, kemiskinan banyak sekali itu.
rumah gubuk itu mana itu? Tanggung jawab presiden. Presiden tinggal perintah, kalau itu di wilayahnya DKI perintah gubernur dong. Kenapa kok begitu? Ya. Nah ini yang kita minta, kita tuntut, kita gugat tanggung jawab presiden. Gitu. Kalau nggak ngerti juga ya sudahlah. Kita memang berbeda gitu loh. Ya sudah, nggak usah ribut dong. Norak betul, nggak beradab itu namanya. Gitu maksudnya. Baik, terima kasih Bang Egy. Rasanya sebenarnya sudah jelas ya, jika memang merasa apa yang disampaikan. Gimana? Iya, jika memang sudah jelas. Iya. Ya, atau mereka ini bahasa lainnya mereka udah dapat sesuatu sih, karena untuk buzzer aja saya lihat anggarannya itu lebih dari 90 miliar. Ya, jadi dia yang ngomong-ngomong gitu dapat berapa tuh dia tuh? Dia makan uang haram, tau nggak tuh, uang rakyat itu. Lihat. Kalian makan katanya uang haji aja ditimpe, coba kurang ajar itu sebenarnya. Itu oleh karena itu pertanggungjawabannya, ingat ada pertanggungjawaban akhirat ya, Maliki Yaumiddin. Kalian nggak beriman di situ. Kalau kalian beriman itu Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa hari pembalasan, pasti kalian akan hati-hati dalam jalani hidup ini dan terprogram dengan baik, bukan jadi pendukung penjahat. Baca juga itu Al-Quran ya, toh Mas Eka, surat Al-An'am ayat 123. Itu disebut di situ, di tiap negeri aku ciptakan adanya pembesar-pembesar yang jahat itu. Apa kejahatannya? Nipu rakyat. Ini kan kita sedang merasa ditipu. Kita sadar, kita di ente sadar nggak ditipu gitu loh. Nah, karena ente bagian dari penipu ya tidak mungkin sadar, itu masalahnya. Saya bukan dari penipu, bagian dari kalian. Kita sadar ditipu. Kita bergerak, kita bangkit melawan sebisa kita. Dan konstitusional. Jadi apa yang harus ditakuti? Harusnya biasa-biasa saja nih, namanya berdemokrasi. Ini namanya negara hukum. Itulah gunanya adanya hukum untuk mengatur ketertiban di antara kita semua. Anda kok mendukung Jokowi mati-matian boleh, kok kita menolak nggak boleh? Ini mana logikanya kalian ini? Ya, jangan on dong. Harus dicerdaskan kehidupan bangsa ini. Tugas pokok presiden.